البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita selesai dari pembahasan jalsatul istirahah berkaitan dengan duduk istirahat di dalam salat, yang duduk ini disunnahkan kapan? Abdullah. Ketika duduknya di rakaat keberapa? Duduk istirahat itu di rakaat berapa? Mau ke rakaat berapa? Nah, dari rakaat pertama ketika bangkit dari sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Juga pada rakaat keberapa, Akmal? Apa? Mau ke? Mau ke rakaat keempat, berarti pada sujud yang rakaat keberapa? Sujud rakaat ketiga. Baik. Nah, dan terakhir mengenai bangkitnya. Ketika mau bangkit dari duduk istirahah, disunnahkan apa? Mujahid. Ketika mau bangkit dari duduk istirahat, sunnahnya apa? Aba Humam. Bertopang dengan kedua telapak tangan. Baik. Nah, kedua telapak tangan ini dijadikan sebagai penopang untuk bangkit dalam posisi dibuka. Di sana ada riwayat yang menyatakan posisi tangan itu seperti posisi membuat adonan, silakan dengan ajn. Bagaimana derajat riwayat ini? Indak Hudzaifah. Riwayatnya dhaif. Hadisnya apa? Padanya ada seorang perawi yang bernama Al-Haytham Ibnu Imran Ad-Dimashqi. Dia derajatnya apa? Majhul hal. Baik. Nah, derajatnya majhul hal. Dan hadis dikeluarkan oleh Al-Harbi, demikian pula Tabrani dari Abdullah Ibnu Umar. Jadi riwayat ini riwayat lemah, riwayat yang dhaif, tidak diamalkan karena lemah, tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Oleh karena itulah yang sesuai sunnah, tangannya tidak dikepalkan ketika bangkit dari duduk istirahat. Tapi tangannya dibuka. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan at-tasyahhud. Qala wat-tasyahhudu fis salati wajib. Dan tasyahhud di dalam salat itu hukumnya wajib.
Wa mimman dhahaba ila al-wujubi ats-Tsauri wa Ahmad fi zahiri madhhabihi wa Ishaq wa ghairihim. Wa Ishaq wa ghairuhum. Di antara para ulama yang berpendapat tentang wajibnya tasyahud adalah Imam Ats-Tsauri dan Imam Ahmad pada zahir mazhab beliau serta Ishaq, Ibnu Rahawai dan selain mereka. Baik. Dan tasyahud yang dimaksud di sini akhwan adalah tasyahudul awal. Tasyahud yang awal. Wa amma tasyahudul akhir faqad dhahaba aktsaru ahli ilmi ila rukniyatihi. Adapun tasyahud akhir, maka mayoritas dari para ulama telah berpendapat bahwasanya itu rukun. Warajihul wujub aidan, dan yang rajih wajib juga. Jadi pembahasan ikhwan atau permasalahan antum bedakan. Untuk tasyahud awal jelas wajibnya. Nah, adapun tasyahud akhir mayoritas para ulama mengatakan rukun. Tapi yang rajih sama hukumnya, yaitu sama-sama wajib. Jadi tasyahud kesimpulannya, tasyahud awal dan tasyahud akhir hukumnya apa Yahya? Wajib. Ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Iryani hafizahullah ta'ala. Kama qala Zuhri wa Tsauri wa Ahmad fi riwayah. Baik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wa tilka ashahhu siyagit tasyahud. Dan ini yang dibacakan ini adalah apa? Konteks tasyahud yang paling sahih riwayatnya. Taib yang menunjukkan bahwasanya tasyahud itu wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah. Pendalilannya dari sisi mana? Dari sisi perintah Nabi faqulu. Nabi memerintahkan untuk mengucapkan, menunjukkan apa? Tasyahud. Naam, hukumnya wajib. Bacaan tersebut hukumnya wajib. Dan dalam sebagian hadis akhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegaskan mengajarkan tasyahud, naam, seperti mengajarkan ayat dari Al-Qur'an. Menunjukkan pentingnya bacaan ini. Untuk seorang muslim hendaknya apa? Mempelajarinya, menggali maknanya, berusaha memahami apa yang diucapkan. Jangan sampai kita sholat dari kecil sampai apa? Tua, sampai beruban, kita apa? Ya, mencukupkan dengan yang penting sudah belajar dulu. Ngapain belajar sholat? Saya sholat sejak kecil. Ini keliru. Bahkan perkara sholat sebagaimana kita lihat para ulama terus menerus mereka apa? Menggali. Nah, perkara-perkara ilmiah padanya, permasalahan-permasalahan seputarnya. Juga di antara hal yang sangat penting adalah apa? Upaya untuk menggali makna dari bacaan-bacaan di dalam salat. Di antaranya tasyahud ini. Baik. At-tahiyyatu lillah. Perhatikan catatan kaki. Qauluhu at-tahiyyat jam'u tahiyyah. Ini jamaah apa seperti ini? Abdul Razak. Tahiyyatun, kemudian menjadi at-tahiyyatu. Jamaah muannas salim. Baik.
Wal muradu at-ta'zimatu bi kafati siyaghiha wa jami'i hayatiha min ruku'in wa sujudin wa dhullin wa khudu'in wa khushu'in wa inkisarin kullu dzalika lillahi wahdah la syarikalah. Maksud dari at-tahiyyatu lillah, perhatikan. Asal dari tahiyah kan penghormatan. Tahiyah itu makna mudahnya dalam bahasa kita penghormatan. Sedangkan dalam apa? Dalam bentuk jamak. Jadi semua penghormatan, pengagungan, menghormati kan mengagungkan. Sehingga yang dimaksud di sini adalah at-ta'zimatu bi kafati siyaghiha. Itu pengagungan-pengagungan dengan keseluruhan konteksnya, wa jami'i hayatiha, dan dengan keseluruhan keadaannya. Karena pengagungan itu akhwan bisa dengan ucapan, bisa juga dengan apa? Perbuatan. Di kalangan manusia saja. Terkadang ada orang ingin menghormati, mengagungkan pemimpinnya atau rajanya dengan membungkuk. Ini dengan perbuatan atau dengan ucapan salam atau ucapan-ucapan penghormatan yang lainnya. Nah, yang dimaksudkan di dalam tasyahud ini at-tahiyyatu lillah, yaitu berarti semua bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keseluruhan konteks dan keadaannya, baik itu berupa ruku', sujud, kemudian dzul, yaitu penghinaan diri. Kita beribadah itu harus sadar kita memang menghinakan diri pada Allah, betul-betul apa? Merendahkan diri kita. Wa khusyu'in wa inkisar, berupa kekhusyuan dan penunjukan rasa butuh kita pada Allah. Kullu dzalika lillah, keseluruhan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa hiya lahu subhanahu mulkan wastihqaqan, dan pengagungan-pengagungan ini adalah apa? Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, karena memang itu adalah apa? Milik Allah. Pengagungan itu ya yang pantas Allah. Wastihqaqan, dan apa? Karena memang dialah satu-satunya zat yang hak untuk diagungkan dengan pengagungan seperti itu. Baik, ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Fattahiyatu hiya ta'zimatul lati yu'azzamu biha ar-Rabbu jalla wa ala min anwa'i tsana'i min wasfihi bi annahu al-khallaqur razzaq wa bi wasfihi annahu mustahiqqul ibadah. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya tahiyat itu adalah apa? Pengagungan yang Allah Subhanahu wa taala diagungkan dengannya, dengan berbagai macam bentuk pujian-pujian, dengan menyebutkan pensifatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia adalah Al-Khallaq, dan yang Maha Pencipta, Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rizki. Dan juga dengan menyebutkan sifat Allah bahwasanya Dia itu zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Naam. Baik. Wa wasfihi bi annahu huwal ladzi ya'lamul ghaib, dan pensifatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang mengetahui perkara yang gaib. Naam. Wa wasfihi bi kulli ma huwa minas sifatil 'azimah, dan pensifatan dengan semua sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sedang membaca tahiyat seperti ini, ingat ikhwani fillah, maka akan apa? Akan muncul pengagungan tersebut. Ya, betul-betul ketika salat akan mengagungkan Allah. Fahiya lillahi khassah, maka ini semua khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka min khasaisillahi fahuwa lillah,
Nah, apa saja merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka itu untuk Allah saja. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Makanya seseorang kalau mau mengagungkan orang lain dengan rukuk atau sujud, di syariat kita itu dilarang. Terjatuh dalam keharaman. Bahkan kalau itu ditujukan dalam bentuk peribadatan kepada yang dihormati, diagungkan tadi, masuk dalam syirik. Karena ibadah sujud dan rukuk itu khusus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasfillahi bi annahu al-ilahul haq wa bi annahu al-ma'budu bil haq. Dan pensifatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia adalah al-ilah yang hak, sembahan yang hak, dan bahwasanya Dialah satu-satunya zat yang hak diibadahi. Wa bi annahu alimul ghaib, dan pensifatan bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada satupun yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu ghaib secara mutlak. Cuman pada beberapa kondisi Allah Subhanahu wa taala bukakan pada sebagian hamba. Alimul ghaib wala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kemudian dikecualikan illa man irtadha mir rasulin, kecuali siapa saja yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Baik. Oleh karena itulah seorang yang mengakui adanya manusia yang mengetahui perkara gaib, terjatuh dalam apa? Dalam pembatal keislaman. Dan diancam di dalam syariat ini dengan ancaman yang keras. Sekedar datang kepada mereka-mereka yang mengaku seperti itu saja dari para dukun, salatnya tidak diterima 40 hari. Datang ke dukun, bertanya tok, walaupun dia tidak mempercayainya, tapi dia sudah datang ke dukun bertanya, salatnya tidak diterima 40 hari. Kemudian kalau mempercayai perkataan dukun tadi, yang mengklaim dirinya mengetahui hal-hal yang gaib, maka apa? Dia telah kufur bima unzila ala Muhammad, telah terjatuh dalam kekufuran, jatuh dalam kekafiran wal iyad billah. Dan masakin ya khanifillah, sisi ini banyak diserang, bukan dari media secara langsung, tapi bukan secara langsung orang per orang dukun pada datang, tidak, tapi melalui apa? Media-media sosial dengan alat-alat komunikasi yang ada, tulisan-tulisan, ramalan, kemudian apa itu ramalan bintang, bagi yang lahir sekian-sekian apa bintangnya, kemudian bagaimana keadaan hari ini muharram membacanya, kawan. Tidak boleh dibaca yang seperti itu. Karena itu apa? Ramalan batil. Tidak boleh dipercayai dan tidak boleh dibaca. Wa bi annahu al-khallaq wa bi annahu ar-razzaq, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al-khallaq dan Dia adalah ar-razzaq. Wa asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Kullu hadza minat tahiyyat, dan semua ini termasuk dalam bentuk apa? Penghormatan kepada Allah. Merupakan bagian dari penghormatan. Karena menyebutkan sifat-sifat yang sempurna, ikhwan, untuk Allah, maka itu di antara bentuk penghormatan dan pengagungan kita kepada Allah.
Wa hakadha tsana'u 'alaihi bilhamdillah. Demikian pula memuji Allah dengan mengatakan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Makanya kalimat ini ikhwan termasuk di antara kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tahmid. Alhamdulillah. Naam. Ahabbul kalami ilallah arba'ah. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala 4. Taib, tidak peduli mau dimulai dari mana. Naam, tidak bermadarat. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperbanyak untuk membacanya. Dan bahkan tidak ada ibadah dari ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk kita kecuali terkandung padanya zikir-zikir itu. Salat saja kalau kita perhatikan tidak luput dari apa? Dari salah satu dari 4 itu kalau tidak terkumpul secara keseluruhan malah. Naam. Wa syibhihi. Nah, dengan memuji Allah, alhamdulillah, dan yang semisal dengan itu. Kullu dzalika minat tahiyat. Ini bagusnya komahnya di selah wasyibhihi ya kawan. Sehingga tidak berhenti di bilhamdulillah. Wa hakadha tsana'u 'alaihi bilhamdillahi wa syibhihi. Di komah di situ. Kullu dzalika minat tahiyat. Semua itu termasuk dari apa? Bentuk-bentuk tahiyat. Bentuk-bentuk penghormatan dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Was-salawatu wat-thayyibat. Nah, maksudnya apa ikhwan di sini? At-tahiyyatu lillah was-salawatu lillah. Ya, khabarnya sama. Nah, baik, karena at-tahiyyat itu sebagai mubtada', lillah jar majrur muta'alliqun bimahdhufin khabar, dan wassalawat diatofkan kepada at-tahiyat dengan khabar yang sama. Berarti maknanya at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah, seperti itu mudahnya. Tadi telah kita ketahui makna at-tahiyat. Lalu apa makna as-salawat di sini? Perhatikan catatan kaki nomor 3. Qauluhu as-salawatu qila al-muradu as-salatu syar'iyyatu dzatur ruku'i was sujud. Salawat itu dikatakan maksudnya adalah apa? Salat yang syar'i yang memiliki apa? Gerakan rukuk dan sujud. Berarti salat-salat kita ini, semua salat-salat itu untuk Allah. Ini makna pertama. Wa qila al-muradu ad-du'a fa inna makna salati fil lughati du'a. Dan dikatakan bahwasanya maksud salawat itu adalah doa. Kenapa? Karena makna salat secara bahasa itu adalah doa. Wa kullu dzalika lillah, dan semua doa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, fas-salatu kulluha lillah. Naam. Sehingga salat itu keseluruhannya adalah untuk Allah, baik itu bermakna salat yang syar'i yang kita ketahui, dengan gerakan-gerakan yang khusus ini, ataupun salat yang dimaknakan dengan doa. Jadi semua doa itu juga wajib diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Fala yusrafu syai'un minha li ghairihi. Sehingga tidak boleh dipalingkan sesuatu pun dari amalan-amalan tadi untuk selain Allah. Tidak boleh seorang salat niatannya untuk selain Allah. Ini jatuh dalam syirik. Wa du'a wa aidanillah, demikian pula doa. Itu juga apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yusrafu minhu syai'un li ahadin siwa, sehingga tidak boleh dipalingkan dari doa itu sedikit pun untuk seseorang selain Allah. Tidak boleh. Dan doa itu meminta, memohon, mana asalnya. Misalnya datang ke kuburan. Walaupun itu kuburan
Nabi. Tidak diperbolehkan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, nah, isfini misalnya. Wahai Rasul, sembuhkanlah aku. Nah, ya Rasul, ya tabiba qalbi misalnya. Wahai Rasul, wahai penyembuh hatiku. Nah, farrij'ani, berikanlah jalan keluar kepadaku. Ini semuanya doa-doa syirik. Nah, semuanya doa-doa apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah wafat. Nah, tidak mendengar permintaan orang-orang yang meminta kepada beliau, dan Allah telah menegaskan qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan maupun kemudaratan. Kalau Nabi saja manusia yang paling utama, tidak boleh kita memohon berdoa kepada beliau, apalagi kepada selain Nabi dari orang-orang yang di bawah kedudukan Nabi, baik itu dinamakan wali atau habib atau syekh atau yang lainnya. Tapi wajibnya adalah kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam berdoa. Qala as-salawatu allati hiya al-khamsu wan nawafilu wad da'awatu kulluha thayyibatun dakhilatun fis salawat. Dan salat-salat yang itu adalah salat 5 waktu ditambah dengan salat-salat sunnah serta semua doa-doa keseluruhannya itu bagus dan masuk dalam keumuman lafaz as-salawat. Berarti ketika kita mengucapkan was-salawatu ini kita mengaku ya kawan. Jadi akui bahwasanya salat kita ini untuk Allah dan semua doa itu ya hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berdoa, berarti kewajiban kita adalah berdoanya meminta kepada Allah. Ketika kita mengucapkan itu, diingat-ingat. Hadirkan dalam hati kita makna yang telah kita pelajari ini. As-salawatu tashmalu salawatil khams wa tashmalu nawafil wa tashmalu anwa'ad du'a. Sehingga kata as-salawat mencakup salat yang 5 waktu, mencakup pula salat-salat sunnah, dan mencakup pula apa? Jenis-jenis doa yang lain, berbagai macam doa yang lain. Dan salat sunnah merupakan apa? Bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka jangan dilewatkan. Seandainya tidak ada peluang untuk salat sunnah, kawan, maka sungguh kita apa? Kita akan kepayahan. Karena banyak sekali kekurangan kita dalam salat wajib. Padahal yang namanya wajib dituntut untuk ditunaikan sesuai dengan apa? Permintaan. Sesuai dengan perintah, itu wajib. Nah, kalau wajibnya banyak yang tidak sempurna, banyak apa? Lubang-lubangnya, banyak yang cacatnya, dan tidak diberi peluang untuk menambalnya, bagaimana kita bisa selamat? Nah, oleh karena itulah kawan, salat sunnah itu peluang, salat itu bentuk kepemurahan Allah. Nah, maka gunakan itu, manfaatkan itu. Nah, terutama salat rawatib dan salat-salat sunnah yang telah datang dalil yang jelas keutamaan-keutamaannya. Juga di antara yang jangan ditinggalkan, karena mungkin yang baru-baru terkadang masih belum terbiasa. Nah, maka saling mengingatkan. Kalau habis subuh ini didengarkan. Setelah menghafal Al-Quran atau memurajahnya sampai waktu duha, jangan sampai beranjak pergi. Baik itu ke asrama atau yang lainnya. Tidak istirahat dulu sampai dia salat 2 rakaat duha. Ya, itu diingat-ingat. Jadi jangan pergi dari masjid sampai salat 2 rakaat duha, karena sayang. Itu rizki yang besar, jangan diluputkan. Karena dengan melakukan itu, diharapkan
mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, falahu minal ajri ka hajjatin wa umrah tamah. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Sempurna. Nah, jadi pagi-pagi sudah apa? Sudah mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Maka itu keutamaan yang besar. Jangan sampai diluputkan. Dalam keadaan seseorang memiliki apa? Keluangan waktu. Adapun yang memiliki kesibukan di pagi harinya, nah, maka berupaya ada hari-hari ketika libur untuk memanfaatkan waktu tersebut. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu untuk syarah makna tasyahud ini. Adapun lafaz at-thayyibat insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika.